Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Carlos Yosua Nenggulan dengan MPM 2210100626 dengan mata kuliah Hukum Asuransi. Baik, di sini saya akan mengangkat tema tentang perlindungan ahli waris dalam asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perlindungan finansial modern. Melalui asuransi jiwa, seseorang dapat mengalihkan risiko ekonomi yang timbul akibat kematian kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Tujuan utama asuransi jiwa pada hakikatnya adalah memberikan jaminan kesejahteraan pada keluarga atau pihak yang ditinggalkan, khususnya ahli waris. Dalam praktik penyelenggaraan asuransi jiwa di Indonesia, sering muncul berbagai permasalahan hukum, terutama yang berkaitan adalah dengan proses pembayaran klaim kepada ahli waris. Permasalahan tersebut antara lain penolakan klaim oleh perusahaan asuransi, keterlambatan pembayaran klaim, ketidakjelasan penunjukan penerima manfaat dalam polis, sehingga sengketa antara sesama ahli waris mengenai hak atas uang tanggungan. Ahli waris sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap manfaat asuransi jiwa seringkali berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang jelas dan tegas agar hak-hak ahli waris tetap terjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris dalam asuransi jiwa menjadi tema yang relevan dan penting untuk dikaji lebih mendalam dalam perspektif hukum asuransi Indonesia. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh penanggung untuk memberikan pembayaran klaim kepada tertanggung atau pihak lain apabila terjadi peristiwa yang diperjanjikan. Secara khusus, asuransi jiwa adalah perjanjian asuransi yang memberikan manfaat pembayaran sejumlah uang penanggung apabila tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup dan sampai jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa asuransi jiwa itu adalah perjanjian peralihan risiko yang bersifat keperdataan dan bertujuan untuk memberikan kepastian finansial bagi ahli waris atau penerima manfaat. Di dalam asuransi jiwa terdapat beberapa para pihak di dalam asuransi jiwa. Yang pertama itu adalah penanggung, yang kedua tertanggung, yang ketiga adalah pemegang polis, dan keempat adalah penerima manfaat. Dan ketiga adalah kedudukan hukum ahli waris. Kedudukan hukum ahli waris ini dapat ditinjau dari dua keadaan. Yang pertama itu adalah ahli waris berdasarkan penunjukan dalam polis. Yang pertama, dalam polis asuransi jiwa biasanya dicantumkan nama penerima manfaat. Yang kedua, pihak yang ditunjuk tersebut memiliki hak langsung terhadap uang pertanggungan. Yang ketiga, hak tersebut timbul bukan semata-mata karena hubungan darah, tetapi karena klausula kontraktual dalam polis. Dan yang kedua adalah ahli waris menurut hukum waris. Yang pertama adalah jika dalam polis tidak ada penunjukan beneficiarity, maka uang pertanggungan menjadi bagian dari harta peninggalan. Dan pembagian mengikuti ketentuan yang pertama adalah hukum waris BW dan hukum waris Islam. Dan yang kita bahas ketiga adalah dasar hukum perlindungan ahli waris. Perlindungan hukum ahli waris itu dalam asuransi jiwa didasarkan kepada yang pertama, KUHP Perdata, yang kedua, Kitab Undang Hukum Dagang pasal 246 tentang pertanggungan, ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan yang kelima adalah Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan yang keenam adalah jurisprudensi atau putusan pengadilan terkait klaim asuransi jiwa. Dan adapun di dalam hukum asuransi terdapat asas-asas hukum yang melindungi ahli waris. Yang pertama adalah asas itikat baik. Tertanggung wajib memberikan keterangan jujur, dan yang kedua adalah penanggung wajib jujur dan transparan kepada ahli waris. Yang kedua, asas kepentingan hukum, kepastian hukum. Hak ahli waris harus jelas dalam polis
dan perusahaan tidak boleh mengulur klaim. Dan ketiga adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini adalah perjanjian asuransi lahir sejak ada kesepakatan. Dan yang keempat adalah asas keseimbangan. Klausula polis tidak boleh merugikan ahli waris secara pihak. Dan ada juga hak-hak ahli waris. Ahli waris itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi jelas mengenai isi polis. Dan yang kedua adalah mengajukan klaim secara mandiri. Yang ketiga adalah menerima pembayaran klaim tepat waktu. Dan yang keempat adalah mengajukan keberatan atas penolakan klaim. Dan yang kelima adalah mendapat perlakuan adil sebagai konsumen jasa keuangan. Dan terdapat juga adalah mekanisme klaim asuransi jiwa oleh ahli waris. Secara umum, prosedur klaim itu pertama adalah ahli waris melaporkan kematian tertanggung. Dan kedua adalah mengisi formulir klaim. Yang ketiga adalah melampirkan dokumen yang berisi polis asli, polis kematian, polis identitas diri, kartu keluarga, atau akte kelahiran bila diperlukan, atau kartu keluarga bisa juga. Dan permasalahan hukum yang sering timbul di dalam perlindungan ahli waris ini adalah penunjukan ahli waris itu tidak pernah spesifik. Dan yang kedua adalah agen tidak menjelaskan pengecualian polis. Yang ketiga adalah klausula baku yang memberatkan. Yang keempat adalah dugaan misrepresentasi oleh tertanggung. Dan yang kelima adalah sengketa antar ahli waris. Lalu di dalam hukum asuransi ini terdapat adalah upaya hukum untuk ahli waris. Yang pertama itu adalah mengajukan pengaduan ke perusahaan asuransi. Yang kedua adalah menempuh mediasi melalui BMAI atau yang disebut Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Yang ketiga adalah melapor ke OJK. Dan yang keempat adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas dasar pertama, uang prestasi atau perbuatan melawan hukum. Baik, ahli waris dalam asuransi jiwa memiliki kedudukan hukum yang kuat, terutama bila telah ditunjuk secara tegas sebagai beneficiarity dalam polis. Dan yang kedua adalah hak ahli waris atau uang pertanggungan merupakan hak keperdatan yang wajib dilindungi oleh hukum dan peraturan perasuransian. Yang ketiga, polis asuransi adalah dasar utama lahirnya hak tersebut. Dan yang keempat adalah penolakan klaim oleh perusahaan asuransi harus beralasan hukum yang sah dan dapat dibuktikan. Dan kelima adalah sengketa klaim dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan mediasi BMAI atau Badan Mediasi Asuransi Indonesia, OJK, Otoritas Jasa Keuangan maupun gugatan di pengadilan. Dan ada pun beberapa saran untuk perlindungan asuransi bagi ahli waris. Yang pertama adalah pemegang polis hendaknya selalu mencantumkan ahli waris secara jelas dan spesifik dalam polis. Yang kedua, ahli waris disarankan memahami isi polis sejak awal. Dan ketiga, perusahaan asuransi perlu meningkatkan transparansi dan pelayanan klaim. Dan keempat adalah pemerintah dan OJK harus memperkuat regulasi agar tidak ada klausula yang melemahkan posisi aris. Baik, terima kasih hasil dari presentasi saya pada yang mengangkat tentang perlindungan ahli waris dalam asuransi. Izin Bu, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahpahaman kata, mohon maaf dimaafkan Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sudah akhir sekali.